Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini mata kuliah karya tulis ilmiah akan membahas tentang bagaimana cara menulis transliterasi atau bagaimana menggunakan transliterasi dalam tulisan kita, khususnya pada Microsoft Word. Nah, sebelum kita praktek atau mengetahui bagaimana caranya, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja huruf-huruf Arab yang kemudian dialihkan ke dalam huruf Latin itu bunyinya seperti apa atau penulisannya seperti apa. Karena kita sebagai mahasiswa, khususnya program studi akidah dan filsafat Islam, bukan tidak mungkin kita menggunakan tulisan atau kalimat-kalimat atau sumber yang berbahasa Arab gitu ya, sehingga penulisannya ketika kita alihkan ke dalam tulisan Latin maka harus menggunakan pedoman transliterasi ini. Nah, biasanya yang kita temukan adalah ada beberapa transliterasi yang ketika dirubah fontnya ya, dirubah font yang lainnya, yang tulisan Latin lainnya dirubah, kemudian berubah juga itu bentuk transliterasinya. Kadang bentuknya jadi kotak-kotak begitu ya, atau menjadi simbol-simbol yang tidak bisa dibaca. Maka di berikut ini adalah pedoman untuk penggunaan transliterasi yang tidak akan merubah ya, tidak akan merubah huruf transliterasi kita ketika kita merubah font tulisan lainnya ke dalam font yang berbeda begitu. Nah, ini harus bukan dihafalkan ya, harus difahami kalau ada beberapa huruf Arab yang tidak perlu menggunakan simbol khusus gitu, seperti A, alif ya, seperti alif kan ya cukup dengan A gitu ya. Ba ya, huruf ba itu ya cukup dengan huruf B. Ta juga cukup dengan huruf T dan lain sebagainya. Tetapi ada huruf-huruf khusus atau pengucapan atau suara khusus gitu ya, yang butuh disimbolkan, seperti fa. Seperti fa di sini kan membutuhkan simbol. Misalnya simbolnya apa? Dengan S yang bertitik di atasnya, atau biasa disebut dengan overdot. Ya, kalau titik di atas itu disebut dengan overdot, kalau titik di bawah itu disebut dengan underdot. Nah, kalau misalnya ada garis di atas itu disebut dengan macron ya. Nah, hanya tiga itu saja yang menggunakan simbol titik atas overdot, titik bawah underdot, dan kalau panjang ya, panjang seperti ini itu macron atau garis panjang di atas A, I, U ya, itu untuk menunjukkan bacaannya panjang. Misalnya qola, maka huruf qafnya ya, huruf Q-nya, qola, A-nya itu dipanjangkannya bukan dengan tulisan A dua kali, tetapi menggunakan macron ini, atau garis panjang di atas A. Nah, dan seterusnya. Oke, ini nanti akan saya bagikan pedoman ini pada WhatsApp group atau melalui WhatsApp group. Kemudian sekarang pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Pertama kali yang harus kita lakukan adalah menginstall hurufnya ya. Hurufnya yang akan kita gunakan adalah huruf Gentium. Nah, di sini linknya juga akan saya share di WhatsApp group ya. Ini kita klik. Nanti link yang saya berikan itu diklik saja di situ ya, diklik saja. Nah, akan muncul seperti ini, Gentium. Nah, kita klik saja Gentium. Kita langsung buka di folder download kita ya. Di folder download kita buka Gentium. Nah, tidak perlu dibuka dulu, tapi di extract here. Oke, di extract here artinya dibuka di sini, karena tadi sudah saya download ya, jadi muncul di sini. Oke, di download sini kita langsung nah, yang semula itu berbentuk rar ya, maka sekarang sudah berubah menjadi folder seperti ini, Gentium. Nah, kita buka saja
di dalamnya itu ada 4 macam font Gentium. Kita blok seperti ini, kemudian kita copy atau Ctrl C ya, kita copy kemana? Ke Windows C. Di Windows C ada Windows. Nah, di Windows itu ada font. Nah, font ini kita klik kanan dan kita paste di sini. Karena tadi sudah saya download, jadi saya replace yang sebelumnya. Oke. Nah, artinya 4 font dari Gentium itu sudah masuk di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan? Tadi kita buka Microsoft Word, kemudian kita buka insert, ini insert, kita buka insert, terus kita buka simbol di sini, ada more symbol. Nah, di more symbol sini kan ada banyak font ya. Nah, kita buka font Gentium yang tadi sudah kita install. Kita klik Gentium, akan muncul ini, ada banyak sekali. Nah, sekarang seperti yang tadi saya katakan, dalam bahasa Arab atau dalam huruf-huruf hijaiyah itu tidak semuanya kita menggunakan simbol, hanya beberapa saja. Contoh yang perlu kita gunakan simbol adalah huruf fa ya, huruf fa. Nah, huruf fa itu simbolnya seperti apa? Seperti S tetapi menggunakan overdot atau menggunakan titik di atasnya. S dengan titik di atasnya. Kita cari di sini. S dengan titik di atasnya ini. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Yang akan kita lakukan adalah kita membuat shortcut key. Shortcut key ini apa? Shortcut key ini ketika kita menuliskan atau mengaplikasikan transliterasi dalam Microsoft Word, kita nggak perlu membuka box simbol ya, kita tidak perlu membuka simbol ini. Jadi kita cukup menggunakan keyboard kita dengan kunci tertentu. Nah, makanya kita sekarang sedang membuat kuncinya. Nah, membuat kuncinya apa? Kita mulai dari yang tadi ya, fa apa? Fa itu seperti ini, S titik di atasnya, S kecil titik di atasnya, atau overdot ya, kita sebut dengan overdot. Kita klik seperti ini, kemudian shortcut key. Nah, shortcut key. Nah, press new shortcut key. Yang sekarang sudah berlaku adalah seperti ini, Alt plus X ya. Kita klik di keyboard Anda itu klik Alt sama X oke, sama X seperti ini. Nah, ini untuk apa? Ini untuk bisa disebut sebagai simbol. Sign. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan kita nanti saat menulisnya di atas Microsoft Word dengan menggunakan keyboard, yang kita nggak perlu buka simbol, nggak perlu buka box simbol ini. Oke, ini S, ini ta. Kemudian apa? H. H ini adalah H dengan titik di bawahnya. Mungkin yang membutuhkan waktu lama adalah ini, tapi kalau nanti sudah kita input semuanya, kita tinggal lancar saja menggunakan ini ya, H dengan titik di bawahnya ya. Ini memang harus dicari seperti ini ya, dengan titik di bawahnya ini. Nah, seperti ini kita buat shortcut-nya apa ya, yang kira-kira mudah untuk kita ingat. Kalau H berarti Alt sama H. Nah, begini ya, Alt sama H. Kalau Fa tadi Alt sama X. Kenapa? Karena kan X itu bacanya juga sa gitu ya, untuk memudahkan kita. Nah, kalau ini H itu Alt sama H gitu. Oke, kita close. Nah, sudah kita masukkan. Kemudian lagi apa, misalnya short. Nah, short ini adalah dengan S underdot. Kalau S overdot tadi adalah fa, kalau short itu adalah S underdot. Nah, dengan
titik di bawahnya. Kita buat shortcut key-nya apa kira-kira yang kita ingat nih dengan short apa? Alt sama S. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengingat S, berarti kalau kita ngeklik Alt S itu berarti short, oke. Nah, close. Dan seterusnya nanti pedomannya akan saya share ya. Oke, kita insert. Nah, enggak, kita close. Nah, itu cara membuat atau memasukkan shortcut key. Nah, sekarang kita praktekkan. Ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim menggunakan transliterasi menjadi seperti ini. Ini biasa ya. Bismillah. Biasanya kita nulisnya biasa seperti ini, Bismillah. Tapi karena Bismillahi panjang, maka kita tulis alt. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena haknya ini pakai hak, bukan pakai hak besar, pakai hak, berarti kita menggunakan apa kalau hak tadi menggunakan alt ini apa namanya alt h gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal di ini sama seperti kita menggunakan shift kalau untuk besar kecil tulisan gitu. Maka ini bacanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Tadi adalah tata cara menggunakan atau mengaplikasikan transliterasi dalam penulisan Arab ke Latin untuk penulisan makalah dan lain sebagainya, karena sekali lagi ini adalah wajib bagi penulisan semacam skripsi dan karya tulis ilmiah lainnya menggunakan transliterasi. Dan untuk transliterasi yang panduan yang saya berikan itu adalah panduan yang diberlakukan dari Kementerian Agama. Jadi pastinya itu berlaku khususnya untuk negara kita. Jadi seperti itu. Jika ada pertanyaan atau diskusi, kita langsungkan di WhatsApp group. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan bisa untuk dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.